Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Jika kamu menemukan video ini, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari semesta, sebuah bisikan lembut yang menuntunmu ke tempat yang seharusnya, ke dalam pesan yang tak semua orang siap menerimanya. Karena apa yang akan kamu dengarkan bukan sekadar kata-kata, tapi getaran. Getaran yang akan mengguncang kesadaranmu, menyentuh luka-luka lama, dan membangkitkan potensi yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Inilah kisah tentang para yang terpilih. Mereka yang hadir bukan hanya untuk dicintai, tapi untuk menguji cinta itu sendiri. Mereka bukan datang sebagai pelengkap, tapi sebagai cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Kehadiran mereka bukan sekadar hangat, tapi mengguncang. Mereka tidak berjalan dengan tujuan mencolok, namun setiap langkah mereka menggema di dalam jiwa orang-orang yang bersentuhan dengannya. Mereka bukan sekadar manusia. Mereka adalah teka-teki hidup yang membangunkan hati yang lama tertidur. Mereka adalah badai yang menyapu bersih topeng-topeng sosial yang rapuh. Mereka adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan, bahkan oleh bayangan paling gelap. Dan ketika kamu jatuh cinta pada salah satu dari mereka, itu bukan sekadar kisah romansa. Itu adalah perjalanan jiwa. Sebuah transformasi, sebuah kebangkitan. Tapi ingat, cinta terhadap yang terpilih bukanlah perjalanan yang nyaman. Ini bukan taman berbunga dengan jalan yang lurus. Ini seperti melompat dari tebing dengan harapan bahwa sayapmu akan tumbuh saat kamu jatuh. Sebagian akan lari karena takut. Sebagian akan bertahan dan lahir kembali sebagai versi terbaik dari dirinya. Dan jika kamu sedang menyadari bahwa kamu adalah milik, salah yai abunya peyipidiyiti, baik sebagai sang yang terpilih, atau sebagai seseorang yang sedang dipanggil untuk mengenali mereka, maka video ini adalah dikasih untukmu. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan aku mengundangmu untuk memberikan tanda kesediaanmu kepada semesta. Tekan tombol suka untuk menunjukkan bahwa hatimu terbuka. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang datang berikutnya tidak terlewat oleh jiwamu. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa penolakan, dan tanpa topeng. Karena setelah ini, tidak akan ada yang sama lagi. Kita akan menjelajahi medan batin, menghadapi kejujuran yang tak terhindarkan, dan menelusuri cahaya dari mereka yang tak bisa dijinakkan oleh dunia. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan untuk jiwa yang siap tumbuh. Bagian 1. Energi magnetik yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu dalam diri mereka yang tak terlihat, tak terucapkan, namun sangat terasa. Mereka tidak datang dengan suara yang menggema, tidak pula dengan langkah yang memaksa perhatian. Tapi entah bagaimana, ketika mereka melangkah ke dalam sebuah ruangan, dunia terasa berhenti sejenak. Percakapan melambat. Pandangan bergeser. Hati-hati yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba terbuka meski hanya sejenak. Inilah kekuatan dari energi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Energi dari mereka yang disebut sebagai yang terpilih. Mereka tidak meminta sorotan. Mereka tidak butuh pengakuan. Namun, pancaran dalam diri mereka berbicara lebih lantang daripada 1000 kata. Ini bukan soal wajah yang tampan atau cantik, bukan soal gaya atau status sosial, bukan pula soal popularitas yang bisa dibeli dengan angka. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sebuah aura yang merayap masuk ke relung jiwa tanpa permisi. Dan ketika kamu bersinggungan dengan itu, kamu akan tahu. Ada sesuatu yang berbeda, dan kamu tidak bisa memalingkan diri. Mereka tidak datang untuk menjadi pusat perhatian, namun perhatian selalu mengarah pada mereka. Mereka tidak mencoba mendominasi, namun kehadiran mereka mengubah suasana. Bahkan mereka yang merasa paling percaya diri pun bisa merasa goyah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mereka bandingkan, meskipun mereka tidak tahu apa. Dan itulah misterinya. Kehadiran mereka mengguncang tatanan halus dalam dinamika sosial yang selama ini berjalan tanpa suara. Sebagian orang akan terpikat, terasa seperti tarikan gravitasi yang tak tertahankan, seperti kupu-kupu yang tak bisa menjauh dari cahaya, meski tahu itu bisa membakar.
yang lain akan merasa gelisah. Ada yang tiba-tiba merasa perlu bersaing, menunjukkan diri, bahkan mencari-cari alasan untuk merendahkan mereka. Bukan karena benci, tapi karena tak mampu memahami mengapa keberadaan seseorang bisa begitu mengganggu stabilitas yang selama ini mereka banggakan. Inilah keajaiban dari energi seorang yang terpilih. Mereka tidak berusaha untuk membuatmu merasa lebih rendah, tapi kamu akan mulai bertanya-tanya tentang dirimu sendiri. Mengapa aku merasa tak cukup hanya karena mereka ada? Mengapa aku merasa ingin lebih, padahal aku merasa cukup sebelumnya? Itu bukan karena mereka menghakimi. Itu karena mereka menghadirkan standar keaslian yang menyingkap semua lapisan palsu yang selama ini kita bangun untuk bertahan hidup. Kehadiran mereka membuat orang-orang merenung bahkan setelah mereka pergi. Nama mereka tetap dibisikkan dalam percakapan yang samar. Pertanyaan tentang siapa mereka dan mengapa mereka terasa begitu berbeda menjadi teka-teki yang tidak kunjung usai. Mereka seperti puisi yang tidak bisa dimengerti sekali baca. Mereka seperti mimpi yang membekas meski pagi telah lama tiba. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk mendekat, untuk memahami, dan untuk bertumbuh di dekat mereka, energi ini bukan hanya magnetik. Ini adalah jalan menuju kebangkitan, menuju kejujuran, menuju versi terbaik dari diri sendiri. Jadi bila suatu saat kamu bertemu seseorang yang hanya dengan hadirnya membuatmu terdiam, membuatmu menata ulang keberadaanmu, dan membuatmu bertanya, siapakah aku sebenarnya di hadapan mereka? Jangan takut, mungkin kamu baru saja bertemu seorang yang terpilih. Dan mungkin, hanya mungkin, semesta sedang mengundangmu untuk bangkit dan menemukan kekuatanmu sendiri yang selama ini tersembunyi. Bagian 2, cermin bagi ketidaksempurnaan dan ketakutan diri. Berada di dekat seorang yang terpilih bukan hanya tentang menyaksikan keunikan mereka. Bukan semata mengagumi cara mereka berjalan dengan tenang, berbicara dengan hati, atau menyentuh dunia dengan getaran yang berbeda. Lebih dari itu, mereka membawa sebuah cermin. Bukan yang memantulkan wajahmu, tetapi jiwamu. Dan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Tanpa berkata apapun, kehadiran mereka bisa menembus pertahanan yang kita bangun bertahun-tahun lamanya. Mereka tidak menghakimi. Mereka tidak menyindir. Tapi entah mengapa, bersama mereka, kita mulai mendengar suara-suara dari dalam diri sendiri. Suara yang bertanya dengan jujur, mengapa kau menyerah pada mimpimu? Sejak kapan kau berhenti percaya bahwa kau bisa lebih? Apa yang kau sembunyikan di balik senyuman palsu itu? Mereka membawa kedalaman yang tak bisa kita abaikan. Dan ketika kedalaman itu bersinggungan dengan kekosongan dalam diri kita, maka rasa tak nyaman itu pun muncul. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka membuat kita melihat sisi-sisi dalam diri kita yang telah lama kita kubur. Cita-cita yang kita tinggalkan karena takut gagal, potensi yang kita abaikan karena tidak percaya diri, dan luka-luka lama yang kita tutupi dengan pencapaian palsu. Itulah sebabnya tidak semua orang merasa nyaman di dekat mereka. Bukan karena cemburu yang dangkal, tetapi karena luka yang dalam. Mereka membuka tabir antara siapa kita sekarang dan siapa kita seharusnya menjadi. Dan itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itulah yang menyimpan benih pertumbuhan. Seorang yang terpilih bukanlah musuhmu. Mereka adalah penanda jalan. Mereka hadir untuk menggugah, bukan menjatuhkan. Mereka seperti api yang membakar ilalang kering dalam jiwa, bukan untuk menghancurkan, tetapi agar lahan itu bisa ditanami kehidupan baru. Mereka tidak pernah meminta kita untuk berubah, namun kehadiran mereka membuat perubahan menjadi hal yang tidak bisa lagi dihindari. Namun tidak semua orang siap untuk itu. Ada yang memilih mundur, kembali ke zona nyaman tempat mereka tidak perlu melihat terlalu dalam. Ada yang marah, menuduh sang terpilih sebagai penyebab kegelisahan mereka. Ada pula yang mencoba menjatuhkan, hanya agar rasa rendah diri mereka tidak terlalu mencolok. Tapi semua itu hanyalah cerminan dari konflik batin yang belum selesai. Di sisi lain, ada pula yang memilih untuk tetap tinggal, meski takut, meski gemetar. Mereka yang berani menatap cermin itu dan berkata, "Aku ingin berubah." Mereka yang bersedia menyelami luka mereka, memperbaiki impian yang pernah hancur, dan melangkah menuju versi diri yang lebih utuh. Dan bagi mereka,
kehadiran seorang yang terpilih menjadi anugerah yang tak ternilai. Jadi, bila suatu hari kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang yang tidak pernah menyakitimu, bila hatimu terasa gelisah di hadapan seseorang yang bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun, maka jangan buru-buru menjauh. Tanyakan pada dirimu, mungkinkah aku sedang melihat pantulan dari jiwa yang selama ini kubiarkan tertidur? Mungkinkah ini adalah kesempatan untuk bertumbuh, bukan untuk melarikan diri? Ingatlah, perubahan tidak datang dari kenyamanan, dan jiwa yang besar tidak lahir dari penyangkalan, tetapi dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Seorang yang terpilih tidak datang untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menuntunmu menemukan kekuatan yang telah lama tersembunyi dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, rasa tidak nyaman yang mereka timbulkan adalah panggilan untuk menyadari bahwa kamu juga bisa menjadi luar biasa bila kamu berani menjawabnya. Bagian 3. Ancaman dari keaslian yang tidak bisa dipalsukan. Di dunia yang gemar merayakan kepalsuan, di mana senyum bisa dibeli, kepribadian bisa direkayasa, dan identitas menjadi topeng yang dipakai berganti-ganti, hadirlah seseorang yang tidak tahu caranya menjadi palsu. Ia datang seperti angin pegunungan, dingin, jujur, dan segar. Tidak menyenangkan semua orang, tapi menyadarkan bahwa selama ini kita hidup dalam udara yang pengap dan penuh debu kepura-puraan. Orang-orang yang terpilih tidak datang membawa agenda tersembunyi. Mereka tidak berusaha tampil sempurna, tidak repot-repot menyusun citra, tidak memoles diri agar diterima. Keaslian mereka bukanlah strategi, melainkan natur. Bukan pemberontakan, melainkan pilihan sadar untuk tetap menjadi diri sendiri, meski dunia memaksa untuk berubah. Dan justru disitulah letak ancaman terbesar mereka. Bukan karena mereka menentang norma, tapi karena mereka mengingatkan kita pada siapa kita sebenarnya sebelum dunia menyuruh kita menjadi sesuatu yang lain. Mereka seperti cahaya terang yang menyinari sudut-sudut gelap yang telah lama kita sembunyikan. Mereka seperti nada sumbang di tengah konser yang teratur, mengganggu, tapi jujur. Banyak orang tidak siap untuk itu. Kehadiran mereka membuat basa-basi terasa hambar, membuat tawa palsu menjadi menyakitkan, dan membuat hubungan yang dangkal terasa memuakkan. Karena bersama mereka, tidak ada ruang untuk kepura-puraan. Mereka memancarkan keberanian untuk menjadi otentik, dan secara tidak langsung mengundangmu untuk melakukan hal yang sama. Namun, keaslian itu tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Sebagian orang melihatnya sebagai ancaman. Mereka merasa terancam bukan karena sang terpilih menyerang, tapi karena mereka sendiri merasa telanjang tanpa topengnya. Mereka terbiasa hidup dengan menyenangkan orang lain, menyesuaikan diri, menyembunyikan luka, dan mengganti jati diri demi diterima. Dan saat seseorang datang dengan keberanian untuk tidak peduli dengan semua itu terasa seperti tamparan. Ironisnya, di balik penolakan itu, banyak yang diam-diam mengagumi. Mereka ingin punya keberanian yang sama. Mereka mendambakan kebebasan untuk hidup setulus itu, untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk menunjukkan luka tanpa takut dihakimi, dan untuk hidup sesuai nurani tanpa merasa harus selalu menjelaskan diri. Namun, untuk bisa berada di titik itu, butuh keberanian. Keberanian untuk melepaskan topeng yang selama ini dianggap sebagai pelindung. Keberanian untuk menghadapi penolakan, untuk tidak selalu disukai, dan untuk tetap teguh saat dunia mencoba membentukmu ulang. Seorang yang terpilih tidak akan memaksa siapapun untuk berubah. Tapi kehadiran mereka adalah ajakan yang tidak bisa diabaikan. Ajakan untuk hidup lebih jujur, untuk kembali ke inti diri, untuk menjadi manusia, bukan peran. Jadi, bila kamu merasa terusik oleh seseorang yang hidup dengan jujur, yang berbicara apa adanya, yang menolak ikut arus demi kenyamanan bersama, maka tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku takut akan kejujuran itu? Mungkin itu bukan tentang mereka. Mungkin itu tentang dirimu sendiri. Tentang kerinduan untuk hidup tanpa beban kepalsuan. Tentang panggilan untuk kembali menjadi siapa dirimu sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa pura-pura. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kesempurnaan palsu. Dunia butuh lebih banyak keberanian untuk menjadi nyata.
Dan bila kamu cukup berani untuk merespons panggilan itu, maka kamu akan menemukan bahwa menjadi otentik bukanlah beban, itu adalah pembebasan. Bagian 4. Koneksi yang mendalam dan mengubah. Cinta yang datang dari seorang yang terpilih bukanlah cinta yang biasa. Ia tidak hadir sebagai pelipur lara yang manis, atau pelukan hangat yang menjanjikan kenyamanan semata. Cinta ini datang sebagai guntur yang membelah langit, sebagai badai yang menghempas fondasi lama, dan sebagai cahaya yang menyorot langsung ke tempat-tempat yang selama ini kita hindari untuk lihat. Cinta mereka bukan untuk ditenangkan, ia untuk membangunkan. Mereka tidak menawarkan kisah cinta bak dongeng yang indah dan tanpa luka. Sebaliknya, mereka mengundangmu untuk menyelami lapisan terdalam dari hatimu sendiri. Bersama mereka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada ruang untuk topeng. Tidak ada panggung untuk sandiwara. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pintu. Setiap tatapan mereka adalah jebol jendela menuju kejujuran. Setiap pelukan mereka membuka ruang dalam dirimu yang selama ini kau kunci rapat. Dan tiba-tiba, kamu menyadari bahwa kamu sedang berada dalam hubungan yang bukan hanya menuntunmu untuk mencintai orang lain, tapi untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Ini bukan cinta yang menenangkan badai. Ini adalah cinta cinta yang mengajakmu berdansa di tengah badai. Bukan cinta yang menutupi luka, tapi cinta yang mengobatinya perlahan dengan keberanian dan cahaya. Bersama seorang yang terpilih, kamu tidak bisa pura-pura baik-baik saja, karena energi mereka akan menyingkap setiap kegundahan yang kau sembunyikan. Dan itu menakutkan, karena kita terbiasa dengan cinta yang mudah. Cinta yang cukup di permukaan, cinta yang tidak menantang, cinta yang tidak memaksa kita untuk tumbuh. Namun cinta seorang yang terpilih bukanlah seperti itu. Ia bukan tentang "aku suka kamu" yang dilontarkan ringan. Ia adalah "aku melihatmu" sepenuhnya, bahkan bagian dirimu yang kamu sendiri enggan hadapi, dan aku tetap di sini. Dan cinta seperti itu tak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya mencari kenyamanan. Sebagian orang akan memilih mundur. Mereka tidak siap. Karena koneksi sedalam ini bukan hanya menyentuh hati. Ia mengubah jiwa. Ia merobohkan tembok, membuka pintu-pintu kesadaran, dan membuatmu bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang selama ini aku takuti? Siapa aku tanpa semua peran dan pertahanan ini? Tapi mereka yang bertahan, mereka yang memilih untuk tetap tinggal di tengah ketidakpastian dan kejujuran yang mengguncang, akan tumbuh. Tidak sedikit, tapi dalam. Tidak cepat, tapi kuat. Karena cinta yang sejati tidak selalu nyaman, tapi ia selalu menyembuhkan. Dan pada akhirnya, cinta seperti ini akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Jika hubungan itu berakhir, kamu tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang lama. Jika hubungan itu bertahan, kamu akan berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan karena mereka menyelamatkanmu, tapi karena mereka menyalakan cahaya di dalam dirimu yang selama ini meredup. Jadi bila kamu pernah jatuh cinta pada seseorang yang membuatmu menangis, bukan karena disakiti, tapi karena untuk pertama kalinya kamu benar-benar dilihat, maka mungkin kamu telah mengenal seorang yang terpilih. Dan jika itu benar, maka ucapkan syukur, walau hatimu sempat hancur. Karena hancur bukanlah akhir. Kadang itu adalah awal dari penciptaan ulang. Awal dari dirimu yang lebih utuh. Awal dari cinta yang tidak hanya mengisi hati, tapi membangkitkan jiwa. Bagian 5. Mengguncang struktur sosial yang tidak terucap. Dalam dunia yang senyap namun penuh aturan, ada sistem tak tertulis yang mengatur siapa yang berhak berbicara lebih dahulu, siapa yang dihormati tanpa alasan, dan siapa yang harus tetap diam demi menjaga ketertiban semu. Struktur sosial ini tak pernah tercetak di atas kertas, tapi tertanam kuat dalam kebiasaan dan tradisi. Kita diajarkan untuk tunduk pada urutan, menunduk pada hierarki, dan menjaga peran kita agar tidak mengusik tatanan. Namun, di tengah dunia yang penuh aturan diam itu, hadir seorang yang terpilih. Mereka datang bukan untuk melawan, tapi keberadaan mereka saja sudah cukup untuk mengguncang sistem yang selama ini berdiri di atas ilusi.
Mereka tidak mengikuti jalur yang telah disiapkan. Mereka tidak meminta izin untuk bersinar. Mereka tidak menunggu persetujuan untuk menjadi siapa diri mereka sebenarnya. Dan disitulah kehebohan dimulai. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah hidup dalam kotak. ETTOP, kotak status, kotak jabatan, kotak standar sosial yang dipaksakan. Tiba-tiba seorang yang terpilih masuk dan dengan tenang menunjukkan bahwa semua kotak itu bisa dibuka. Bahwa menjadi otentik jauh lebih berharga daripada menjadi sesuai. Bahwa hidup tidak harus tunduk pada aturan tak terlihat hanya demi diterima. Hal ini menimbulkan kegelisahan. Bagi mereka yang telah membangun hidupnya di atas tatanan yang mapan, kehadiran seorang yang terpilih adalah ancaman halus. Bukan karena mereka kasar, bukan karena mereka sombong, tapi karena keaslian mereka menunjukkan bahwa kita semua bisa memilih jalur lain. Jalur yang lebih jujur, lebih bebas, dan lebih bermakna. Dan bagi banyak orang, kenyataan itu terlalu menantang untuk diterima. Sebagian orang akan berkata, siapa dia berani berbeda? Yang lain mungkin berpikir, apa dia tidak tahu aturannya? Tapi jauh di dalam hati, mereka bertanya pada diri sendiri, kalau dia bisa, mengapa aku tidak? Dan pertanyaan itulah yang membuat segala struktur runtuh satu persatu. Para yang terpilih tidak butuh izin untuk bersinar. Mereka tidak meminta tempat di atas panggung. Mereka adalah panggung itu sendiri. Tempat di mana kejujuran, kebebasan, dan keaslian berdiri tegak tanpa takut dikerdilkan. Kehadiran mereka membangkitkan kesadaran baru. Mereka mengajak tanpa mengajak. Mereka mengubah tanpa memaksa. Mereka hanya hidup dengan jujur, dan kejujuran itu menggugah lebih dari 1000 pidato perubahan. Bagi sebagian orang, ini adalah cahaya. Mereka yang selama ini merasa terjebak dalam sistem akan menemukan harapan baru. Mereka mulai percaya bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang berbeda. Bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bahwa berdiri di luar sistem bukan berarti tersesat. Kadang justru itu tanda bahwa kamu sedang menapaki jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Namun, bagi yang belum siap, mereka akan menolak. Mereka akan mengejek, menilai, bahkan berusaha menjatuhkan sang terpilih. Karena menghadapi seseorang yang hidup tanpa belenggu adalah pengingat menyakitkan bahwa mereka masih terikat. Tapi percayalah, perubahan besar dalam sejarah manusia tidak dimulai oleh mereka yang patuh, melainkan oleh mereka yang berani menjadi berbeda. Meski harus berjalan sendirian pada awalnya. Jika kamu merasa tidak cocok di dunia yang serba diatur ini, jika kamu merasa jiwamu memberontak setiap kali dipaksa untuk mengikuti aturan tak tertulis yang tidak sesuai dengan nuranimu, maka mungkin, hanya mungkin, kamu pun adalah salah satu dari mereka. Seseorang yang ditakdirkan untuk mengguncang, bukan menghancurkan. Untuk membebaskan, bukan mengendalikan. Untuk menunjukkan bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan peta lama. Karena kamu sendiri adalah penjelajah yang sedang menciptakan jalur baru. Dan bagi mereka yang cukup berani mengikuti cahaya itu, dunia tidak lagi menjadi tempat yang membatasi, melainkan ruang luas untuk menemukan dan menjadi diri sendiri sepenuhnya. Bagian 6. Transformasi yang tidak bisa dihindari. Berada di dekat seorang yang terpilih bukanlah pengalaman biasa. Ini bukan sekadar pertemuan dua manusia, bukan juga hubungan yang bisa dirangkum dalam kata yeti, kebetulan. Ini adalah pertemuan energi. Sebuah getaran yang mengguncang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Mereka tidak datang membawa janji manis atau ramuan ajaib. Mereka datang membawa cermin dan cahaya. Dan dari sana, perubahan dimulai. Tanpa berkata-kata, mereka menggetarkan dasar-dasar jiwamu. Pertemuan dengan mereka seringkali tidak direncanakan, namun selalu meninggalkan jejak yang dalam. Bukan hanya dalam ingatan, tapi dalam cara kamu melihat hidup. Dalam cara kamu mulai bertanya tentang siapa dirimu, tentang luka-luka yang belum sembuh, tentang potensi yang selama ini kamu abaikan, karena takut melangkah terlalu jauh. Mereka seperti gempa kecil yang mengguncang tatanan lama dalam dirimu. Kamu tidak akan bisa kembali seperti semula. Tidak karena mereka mengubahmu secara paksa,
tetapi karena mereka menyalakan kesadaran yang tak bisa lagi kamu matikan. Kesadaran bahwa kamu bisa lebih, bahwa kamu pantas tumbuh, bahwa kamu layak hidup sebagai dirimu yang paling jujur dan utuh. Untuk sebagian orang, ini adalah berkat. Mereka menerima guncangan itu dengan dada terbuka. Mereka menangis, mereka gemetar, tapi mereka tetap berdiri. Dan dalam proses itu, mereka mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah keberanian yang tak pernah mereka sadari ada sebelumnya. Mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih lembut, lebih peka, dan lebih sadar akan tujuan hidup mereka sendiri. Namun tidak semua orang siap untuk perjalanan ini. Bagi sebagian lainnya, transformasi ini terasa terlalu cepat, terlalu dalam, terlalu menantang. Mereka merasa terancam. Karena untuk berubah, mereka harus merobohkan dinding yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dinding yang dulu mereka bangun untuk bertahan, kini menjadi penjara yang membatasi. Dan ketika seorang yang terpilih datang dan menyinari dinding itu dengan cahaya, tidak semua siap melihat betapa sempit ruang yang mereka tinggali. Sebagian memilih mundur. Bukan karena sang terpilih berbuat salah, tapi karena mereka belum siap. Belum siap untuk menghadapi bayangannya sendiri. Belum siap untuk melepas topeng yang selama ini mereka pakai bahkan di depan cermin. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama. Tidak semua hati bisa terbuka dalam waktu yang sama. Tapi bagi mereka yang tetap bertahan, yang berani menatap ke dalam diri dan menyambut perubahan, seorang yang terpilih adalah anugerah yang tak bisa digantikan. Mereka menjadi pemantik, menjadi pintu, menjadi jembatan antara siapa kamu dulu dan siapa kamu bisa menjadi. Inilah transformasi yang tidak bisa dihindari. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia terasa begitu benar. Dan meski menyakitkan, meski membuatmu merasa kehilangan arah sejenak, perlahan kamu akan menemukan bahwa kamu sedang dipandu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa hidupmu mulai berguncang, jika kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu terasa pasti, jika hatimu mulai membuka diri pada luka lama yang selama ini kamu bungkam, maka jangan takut. Mungkin itu tandanya kamu sedang berada dalam orbit seseorang yang terpilih. Seseorang yang tak hanya mengisi hidupmu, tapi mengguncangnya agar kamu bisa bangkit. Seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tapi membawamu pulang kepada dirimu sendiri. Dan inilah akhir dari perjalanan kecil kita. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang memahami mereka yang terpilih, tetapi juga tentang mengenali bagian dari dirimu yang selama ini terabaikan. Karena sesungguhnya, setiap dari kita memiliki benih yang sama. Benih kejujuran, benih keberanian, benih cahaya yang menunggu untuk tumbuh. Asal kita berani menyelami kedalaman diri sendiri, tanpa takut pada apa yang akan kita temukan di sana. Para yang terpilih bukanlah makhluk asing dari langit. Mereka hanyalah jiwa-jiwa yang memilih untuk hidup dalam keaslian, yang menolak untuk tunduk pada kepalsuan, dan yang memegang erat panggilan jiwanya, meski harus berjalan sendirian. Dan jika kamu merasa tersentuh oleh kata-kata ini, jika hatimu bergetar saat mendengar kisah mereka, maka barangkali kamu pun sedang dipanggil untuk menjadi satu di antara mereka. Ingatlah, perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu memang tak selalu nyaman. Ada luka yang harus dilihat, ada tembok yang harus diruntuhkan, dan ada kebenaran yang harus dihadapi meski menyakitkan. Namun di balik semua itu, ada kebebasan, ada kedamaian, ada kehidupan yang lebih sejati. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Jika pesan ini menggugahmu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuan dari hatimu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan lain yang mungkin akan membantumu tumbuh lebih jauh. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk menerima, siap untuk berubah, dan siap untuk menjadi cahaya bagi dirimu sendiri maupun orang lain. Karena sejatinya, dunia ini tidak butuh lebih banyak kesempurnaan. Dunia ini butuh lebih banyak lebih banyak keberanian untuk menjadi nyata. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Tetap terhubung, tetap berkembang, dan ingat, pertumbuhan sejati selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Mungkin langkah itu adalah detik ini. Tuhan memberkati dan semesta memelukmu.